Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi PAI kelas 5 bab 9 yang berjudul Ibadah Haji dan Kurban. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar di atas? Tahukah kalian pada bulan apa dilaksanakan ibadah haji? Hari raya apakah yang bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji? Bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang dicintai oleh Allah. Bulan penuh dengan kemuliaan, terutama pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ibadah haji dan kurban merupakan ibadah yang paling ditunggu-tunggu umat Islam pada bulan Dzulhijjah. Pada bulan Dzulhijjah, umat Islam juga merayakan hari besar Idul Adha. Maka Idul Adha biasa juga disebut dengan Idul Kurban. Apakah ibadah haji itu? Kata haji berasal dari bahasa Arab haja yahuju hajan, yang artinya bermaksud atau berkunjung. Melaksanakan ibadah haji berarti datang menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuannya. Kewajiban haji bagi seorang muslim adalah sekali seumur hidupnya. Kewajiban haji ini mulai disyariatkan pada tahun keempat Hijriah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Haji terbagi menjadi beberapa pembahasan, di antaranya syarat, rukun, dan wajib haji. Syarat wajib haji. Ada beberapa syarat wajib haji. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang belum wajib untuk menunaikan ibadah haji. Syarat wajib haji diantaranya Islam, baligh, berakal, dan mampu. Islam. Orang yang ingin berhaji haruslah seorang muslim. Jika ada seorang non-muslim ingin berhaji, maka hajinya tidak diterima sebelum ia masuk Islam. Baligh. Artinya sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa mampu membedakan baik dan buruk. Anak yang belum baligh tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Berakal. Orang yang tidak berakal atau orang gila tidak terkena kewajiban haji, karena ibadah haji harus dilaksanakan dengan kesadaran penuh. Mampu. Mampu di sini diartikan mampu secara fisik dan keuangan, karena berangkat haji membutuhkan biaya yang besar. Rukun haji. Rukun haji merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Apabila salah satu rukun haji tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Rukun haji diantaranya ihram, wukuf, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Ihram. Ihram yaitu berniat mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai pakaian ihram di miqat. Ihram adalah amalan haji yang pertama. Ihram ini merupakan tanda kita mensucikan dan membersihkan diri dari dosa. Pakaian ihram menggambarkan persamaan. Tidak ada lagi perbedaan suku, ras, dan bangsa. Wukuf. Wukuf artinya berdiam diri untuk memperbanyak berzikir dan berdoa di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar.
tempat muhasabah diri memikirkan tentang tujuan penciptaannya di muka bumi. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Awalnya dimulai dari Hajar Aswad, dengan Ka'bah berada di sebelah kiri dan berjalan kaki bagi yang mampu. Sa'i. Sa'i adalah berjalan atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i mengajarkan manusia untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki Allah. Rezeki yang halal akan mendatangkan ridha Allah. Dengan rezeki yang kita miliki akan memudahkan kita melakukan ibadah kepada Allah. Tahallul. Setelah melaksanakan sa'i, jamaah haji bertahalul, yaitu memotong rambut atau mencukur rambut. Pelaksanaannya dengan cara memotong rambut paling sedikit 3 helai. Tahallul merupakan wujud membersihkan semua kotoran yang ada di kepala. Tertib. Tertib yaitu pelaksanaan seluruh rukun haji sesuai dengan urutan yang sesuai. Kewajiban haji bagi seorang muslim adalah sekali seumur hidupnya. Kewajiban haji ini mulai disyariatkan pada tahun ke-4 Hijriah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Wajib haji. Wajib haji merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji untuk melengkapi rukun haji. Wajib haji apabila tidak dikerjakan, maka haji tetap sah, tetapi harus membayar dam atau denda. Wajib haji diantaranya berihram dari miqat, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah Aqobah, mabit di Mina, melontar jumrah ula, Aqobah, tawaf wada, dan meninggalkan perbuatan yang dilarang. Berihram dari miqat. Miqat adalah batas tempat atau waktu bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh untuk memulai ihramnya. Miqat dibagi menjadi 2 macam, yaitu miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani adalah waktu berniat yang dilakukan pada bulan haji. Miqat makani adalah tempat untuk memulai ihram. Mabit atau bermalam. Jamaah haji melakukan mabit atau bermalam di Muzdalifah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jamaah haji melaksanakan sholat maghrib di jamak dan sholat isya dengan 1 kali adzan dan iqamah di Muzdalifah. Mereka bermalam lagi. Melontar jumrah Aqobah. Melontar atau melempar jumrah dilakukan dengan cara melempar kerikil sebanyak 7 butir secara berturut-turut, sambil mengucapkan Allahu Akbar. Allahumma ij'alhu hajja mabruran wa dhanban maghfuran. Melontar jumrah Aqobah dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kerikil yang dilempar harus mengenai tubuh dan masuk ke dalam jurang besar tempat jumrah. Ini dilakukan sebagai simbol melempar setan yang menggoda manusia. Mabit di Mina. Mabit di Mina dilakukan pada hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Mabit di Mina semalam penuh, dilakukan mulai sore hari sampai terbitnya fajar, dan boleh juga dilakukan dengan bermalam paling sedikit 2/3 malam. Melempar jumrah ula, wusta, Aqobah pada hari tasyrik. Melempar jumrah merupakan melempar batu pada sebuah tempat yang diyakini untuk memperingati saat setan sedang menggoda Nabi Ibrahim.
agar tidak menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaf wada. Tawaf wada merupakan tugas terakhir dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh di tanah suci. Meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Ada denda yang akan didapatkan oleh jemaah haji jika melanggar larangan yang telah ditetapkan. Denda yang didapatkan bergantung pada larangan apa yang dilanggar. Hikmah pelaksanaan ibadah haji. 1. Menjadikan hati ikhlas dan pemurah. 2. Menjadikan kita kembali ke fitrah. 3. Menumbuhkan jiwa pengorbanan. 4. Meningkatkan semangat ibadah. Dan 5. Membangun persaudaraan. Ibadah kurban. Secara bahasa, kurban berarti menghampirinya atau mendekatinya. Secara istilah, kurban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, 10 Dzulhijjah, dan hari Tasyrik, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Hukum dalam melaksanakan kurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya ibadah yang sangat dianjurkan dan hampir mendekati wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man wajada sa'atan falam yudhha fala yaqrabanna musallana." Rawahu Ahmad. Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Syarat berkurban. Islam. Selain pemeluk Islam tidak diwajibkan berkurban. Balik, yaitu orang yang sudah dewasa yang mampu membedakan baik dan buruk. Berakal, seseorang yang sehat jasmani dan rohani. Mampu, seorang yang memiliki cukup materi, maka dianjurkan melaksanakan kurban. Syarat hewan kurban. Hewan kurban harus berasal dari hewan ternak seperti kambing, domba, unta, atau sapi. Setiap hewan kurban yang akan disembelih maka harus memenuhi minimal umur. Kambing minimal berumur lebih 1 tahun, sapi atau kerbau minimal 2 tahun, dan unta minimal 5 tahun. Hewan untuk kurban harus dalam kondisi baik, sehat, gemuk, tidak cacat, tidak buta, dan tidak pincang. Tidak ada aturan dalam jenis kelamin. Orang yang berhak mendapatkan daging kurban terbagi menjadi 2. Bagi yang berkurban, berhak mendapatkan maksimal 1/3, dan 2/3-nya dibagikan kepada yang lainnya yang tidak berkurban. Hikmah melaksanakan kurban. Meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan manfaat kepada banyak orang, menghilangkan sifat tamak dan rakus dalam diri, melatih diri untuk saling berbagi kepada sesama. Terima kasih. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.